Waktu itu aku terjun ke investasi pasar modal itu kelas 11. Saham ini merupakan salah satu yang tinggi returnnya. Betul. Berbanding lurus dengan resikonya juga. Oke. Hai Sobat Beni Sekuritas, welcome back to Potrade, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Balik lagi bareng aku Octavia, dan di Potrade kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan dua mahasiswa yang masih muda tapi udah aktif berinvestasi. Nah pasti Sobi-Sobi juga udah penasaran kan? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Sobat Sobi, perkenalkan namaku Rajwa dari Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan aku di kampusku sekarang adalah anggota dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UNJ. Halo Sobi, kenalin aku Frans Doni dari Universitas Indonesia. Saat ini kesibukannya yaitu yang pertama kuliah, yang berikutnya itu sedang aktif di komunitas pasar modal di Universitas Indonesia juga. Di sini kami mewadahi mahasiswa yang ingin belajar mengenal lebih dalam mengenai investasi dengan berkunjung ke galeri investasi di Vokasi UI. Nah, saat ini juga aku sedang sibuk di kegiatan eksternal kampus tapi masih bergerak di bidang pasar modal sendiri tentunya. Oke, jadi memang kalian-kalian ini tuh udah aktif gitu ya di komunitas pasar modal, makanya juga dari segi investasi sehari-harinya juga mungkin lebih aktif gitu ya. Oke, nah mungkin kita langsung aja nih ya mulai perbincangan kita nih Sobi. Nah aku tuh penasaran banget ya, di usia kalian yang masih muda, kapan sih pertama kali tuh kalian kenal yang namanya investasi dan gimana pertama kali belajar investasi? Mungkin dari Rajwa dulu nih. Boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, pertama kali aku belajar investasi itu adalah di tahun 2020. 2020, waktu COVID ya? Waktu COVID, betul. Sekolah itu kan semua diberhentikan gitu ya, semua di rumah gitu ya. Nah kebetulan waktu itu ibuku nyaranin coba deh belajar investasi gitu. Nah dari situ mulai tuh baru aku tertarik buat belajar investasi. Pertama belajar dulu nih. Nah setelah itu baru akhirnya kayaknya kalau belajar doang tanpa praktek nggak asik gitu. Iya betul. Nah maka dari itu ya pada tahun itu juga aku langsung berinvestasi sih di pasar modal gitu. Oke, jadi kamu tuh mulainya dari SMA belajar investasi. Iya betul. Oke, jadi dari SMA terus waktu itu lagi mungkin sekolah dari rumah gitu ya, lebih banyak waktu kosongnya juga di situ kamu gunakan, manfaatkan untuk belajar investasi gitu. Oke, nah kalau Frans sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri itu hampir sama seperti Rajwa. Kira-kira itu di 2020 awal mulai COVID. Nah, di situ mulai nih gabut dan mengenal apa namanya investasi nih. Dari situ awalnya aku nyoba-nyoba buat investasi di kripto. Instrumen pertama aku nyoba itu di kripto. Nah, terus aku pelajarin, aku nonton YouTube. Dari situ mulai untung sedikit-sedikit, aku tabung sedikit. Dan pada akhirnya setelah itu Bitcoin down dan akhirnya keluar dari kripto dan mulai masuk di saham. Oke. Jadi mungkin saham itu bukan instrumen pertama, tapi waktu kamu tahu nih wadah kamu berinvestasi ini mulai down, akhirnya kamu mulai pindah gitu ya ke saham dan belajar saham gitu. Oke, apakah kamu sama nih kayak Rajwa dari SMA juga? Sama. Oke, wow. Jadi journey-nya nih dimulai dari usia yang sangat muda ya. SMA kelas berapa waktu itu kalau Rajwa? Waktu itu aku terjun ke investasi pasar modal itu kelas 11. Kelas 11, oke. Kalau Frans? Sama kelas 11. Oke, jadi dari kelas 11 udah mulai belajar dan praktek di tahun yang sama juga. Oke, menarik ini karena menurut aku sangat jarang juga ya. Karena kalau aku pribadi dulu waktu SMA kayaknya tuh tahu ada kata investasi tapi tuh tidak mempelajari sampai akhirnya memulai lebih awal seperti kalian gitu. Dan ini menarik banget juga buat sobi-sobi nih mungkin yang usianya sekarang ini sama kayak kalian, itu nggak perlu takut juga nih mau investasi karena ya kita lihat teman-teman kita di sini sudah memulai dan dia mau sharing-sharing lebih lanjut gimana perjalanan investasinya. Nah untuk modal awalnya itu berapa nih? Karena kan kalian masih sekolah ya waktu itu. Kalau Frans nih, dari Frans dulu.
Kemarin itu aku modal awalnya kira-kira 200 sampai 300 ribuan. Oke, 200 sampai 300 ribu. Iya. Ya, oke. Itu waktu di saham. Waktu masih di waktu kelas 11 masih main kripto. Oh, oke. Nah, kalau waktu masuk ke saham? Waktu ke saham aku udah mulai di kisaran jutaan sih. Oh, udah mulai kisaran jutaan. Oh, dari uang-uang yang kamu kumpulin dari benar. investasi sebelumnya. Oke. Kalau kamu? Kalau dari aku sendiri ya, itu sekitar jutaan, karena memang waktu itu posisinya kan di rumah ya, di rumah, dan waktu itu aku tetap dapat uang jajan. Oke, uang jajan tetap lancar ya. Oke. Nah, maka dari itu aku juga maksudnya memang nggak semuanya, tapi itu adalah mungkin waktu itu aku pikir buat nyoba-nyoba lah. Gitu. Oke. Jadi mungkin bisa aku bilang itu dari uang jajan gitu ya, investasinya dari uang jajan, dan modalnya juga nggak masalah gitu ya dari yang sekecil itu gitu. Oke, nah kan kalian ini berarti udah berapa tahun nih mulai pertama kali investasi? Kalau kamu berapa tahun? Kalau dari aku sendiri sekitar mungkin 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. Kalau kamu? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, dari 3 tahun kamu nih jalan investasi, ada nggak sih pengalaman yang paling nggak pernah kamu lupain, dan kalau kamu ingat sekarang kayak, waduh dulu pernah ya kayak gini nih, ada nggak nih? Ini kamu udah senyum-senyum Rajwa, boleh nih langsung aja diceritain, kayak ceritanya menarik ini. Oke, mungkin kalau aku bisa cerita gitu ya, Okta. Jadi di tahun 2020 kebetulan kan kalau dari sobat-sobat Sobi gitu ya, kalau yang sudah merhatikan pasar dari lama gitu, waktu itu kan saham itu maksudnya semuanya turun gitu ya, diskon semua, ya murah semua gitu ya. Nah tapi waktu itu aku juga belum paham gitu, dan aku juga waktu itu aku sifatnya adalah iseng dan maksudnya nggak rasional. Waktu itu belum ini kan, maksudnya belum belajar banyak juga kan, belum ada pengalamannya, sehingga waktu itu aku akhirnya masuknya ke maksudnya saham, tapi mungkin yang saham bukan yang kalau dalam tanda kutip itu adalah namanya blue chip ya. Oke. Nah, padahal waktu itu pada saat itu blue chip itu lagi murah-murahnya gitu ya. Iya, betul. Nah, aku malah masuknya ke beberapa saham yang memang nggak memiliki fundamental yang baik gitu. Oke, mungkin kita sering sebut tuh saham gorengan. Nah, betul Kak Okta. Okay. Nah, setelah maksudnya kan aku beli waktu itu 2020 ya. Nah, setelah aku simpen gitu sampai tahun 2021 itu kan saham udah pasar itu udah mulai naik ya Kak Okta ya. Nah, pada saat itu akhirnya aku menyesal gitu, karena beberapa saham yang terdiskon tadi, yang maksudnya yang dalam tanda kutip itu adalah blue chip gitu ya, itu aku pas tahun 2020 nggak beli karena mungkin aku juga nggak sabar ya waktu itu sifatnya. Nah, pada akhirnya ya yang tadi terdiskon itu naik, sedangkan saham-saham aku itu malah turun gitu. Nah, makanya disitulah padahal ada peluang tapi salah ambil begitu. Oke. Gitu. Itu nyesek sih. Kayak lo kok pada naik sahamku turun sendiri. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri sih momen paling memorable itu ketika aku pakai KTP orang tua untuk bikin akun. Oke. Itu nggak ngomong sama sekali, pinjam KTP aja, mau ngapain adalah. Oke. Setelah itu buat akun RDN, awalnya kan aku di kripto nih. Terus aku agak rugi lah sedikit. Terus dari situ aku udah keluar aja dulu, terus fokus belajar. Dan di 2022 aku mulai berinvestasi saham tahun lalu. Jadi mungkin itu pengalamannya ya waktu pertama kali berinvestasi saham. Biasanya tuh memang kayak gitu ya. Kita tuh nyesek banget gitu kalau misalnya turun dikit aja tuh rasanya tuh kayak aduh uangku pergi kemana gitu ya. Tapi pastinya sekarang udah berjalan waktu ya, turun dikit pasti buat kamu kayak ya udah ntar naik lagi, namanya juga market gitu ya. Tapi ini adalah salah satu yang bisa dipelajari juga dari sobi-sobinya, namanya investasi. Awal-awal tuh nggak ada yang secara instan langsung bikin kamu tuh langsung kaya gitu ya istilahnya. Karena kan banyak orang sekarang motivasinya yang mau investasi biar kaya gitu. Tapi ya pada nyatanya ketika kamu terjun ke market, di market itu kan nggak ada yang pasti gitu. Semua bergeraknya dinamis, dan di sini adalah anak muda yang berhasil untuk bisa nih mengikuti alurnya pasar, dan kalau mereka bisa pasti kalian juga bisa gitu ya. Oke, nah balik lagi ke topik kita. Kenapa kalian akhirnya memilih saham nih? Dari adanya banyaknya instrumen di pasar modal Indonesia.
Dari kamu dulu mungkin. Yang pertama itu mungkin karena aku memang secara umur gitu ya, secara umur aku itu masih bisa dibilang cukup muda gitu ya, sehingga mungkin dari aku sendiri itu profil resiko aku itu cukup high risk gitu ya, agresif gitu ya. Jadi makanya aku juga memilih untuk masuk ke investasi saham gitu. Nah, faktor yang kedua gitu ya, aku itu masuk ke investasi saham kenapa ya, karena jujur kalau di saham itu kan memang maksudnya imbal hasilnya itu lebih besar gitu ya. Betul. Daripada investasi yang lain gitu. Nah makanya aku juga tertarik masuk ke sini gitu, karena ya tadi maksudnya selain di instrumen yang lain mungkin seperti emas atau deposito atau ya dan lain sebagainya gitu, saham ini menyajikan return tuh yang lumayan gitu secara return gitu ya, tapi memang secara resiko lebih besar gitu. Betul ya, jadi berbanding lurus gitu ya, high risk high return. Kalau Friends sendiri kenapa nih? Kenapa juga bukan instrumen yang lain, sama seperti kayak Rajwa tadi, dari beberapa instrumen ini saham ini merupakan salah satu yang tinggi returnnya. Betul. Berbanding lurus dengan resikonya juga. Okay. Jadi poinnya di sini juga kenapa juga harus memilih saham juga, di sini saya belajar untuk mendisiplinkan diri, di mana ya di mana awalnya saya punya uang bulanan, kebetulan saya anak kos. Nah, jadi saya memisahkan uang bulanan saya di awal dan saya investasikan di saham. Nah, udah diinvestasikan nih, di top upin RDN-nya. Nah, di sini juga kita belajar untuk mengelola dana kita, aset kita gitu. Gimana kita kalau misalnya profil kita itu trader, gimana kita diuji disiplin kita untuk konsisten gitu. Iya, betul. Take profit di berapa persen dan stop loss di berapa persen gitu. Itu momen pembelajaran paling penting sih. Oke. Nah, mungkin itu kan tadi kita udah kenalan nih ya sama gimana kalian berinvestasi, pertama kali investasi, belajar investasinya. Nextnya aku mau tanya nih, kan kalian salah satu juga nasabah muda kita gitu ya, di usia muda. Nah, pertama kali kamu kenal Beyonce itu kapan sih, dan kenapa pada akhirnya kamu mempercayakan nih investasi sehari-hari kamu nih bersama Beyonce nih? Untuk Beyonce sendiri tergolong mudah untuk dipakai. Ketika kita masuk ke tampilan awalnya itu, di situ kita bisa melihat stock pick tuh. Stock pick dari tim riset kita. Tim riset, iya benar-benar. Kita bisa ngeliat nih sektor-sektor apa, misalnya informasi terbaru nih kayak Goto. Kenapa sih Goto ini ada dijelaskan di situ, mulai dari fundamental, teknikal gitu. Makanya akhirnya memilih untuk memakai Beyonce. Mungkin sebagai kamu yang usia muda, user friendly gitu ya, mudah di-ngertiin. Nah, kalau kamu Rajwa gimana nih? Setelah aku join gitu dengan organisasi kampus di tempatku gitu, aku juga mengenal Beyonce nih. Nah, setelah aku pakai gitu, kok enak ya pakai Beyonce gitu. Maksudnya user friendly, terus juga fiturnya banyak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka dari itu udahlah pakai Beyonce aja gitu, dibanding, karena aku juga punya di beberapa perusahaan gitu ya, akun. Nah, tapi kenapa aku milih Beyonce ya, karena kalau menurutku user friendly sih untuk tampilannya, terutama di tampilan di aplikasi desktopnya gitu ya, untuk yang versi laptop gitu. Iya sih. Biasa kalau trader lu lebih suka di laptop gitu ya, kan lebih besar gitu ya, chartnya lebih kelihatan. Buat analisa juga lebih enak gitu ya. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa kalian memilih Beyonce. Nah, kalau misalnya aku tanya nih ya, kan Beyonce juga fiturnya berbagai macam gitu ya. Dan menurut aku nih sebagai user juga ya, itu tuh cukup membantu banget loh, terutama untuk kita tuh yang memang aktif investasi di saham gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, fitur favorit kalian tuh apa sih? Ayo, siapa dulu mau jawab? Oke, dari aku dulu boleh. Ya. Oke, kalau dari aku sendiri ya, Kak Okta, fitur yang paling aku suka di Beyonce itu adalah fitur chartnya gitu. Maksudnya untuk kita analisis chart gitu. Karena kenapa? Karena kalau di Beyonce itu indikator yang kita gunain gitu ya, itu lengkap banget gitu ya. Jadi kita nggak ada maksimal penggunaan indikatornya gitu ya. Jadi kita bebas mau gunain berapa, menggunakan beberapa indikator gitu. Sehingga itu kalau untuk yang semi trader seperti aku gitu ya, terutama ketika aku trading gitu ya, itu cocok sih buat aku gitu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih yang pertama itu lengkap, datanya lengkap, itu kayak yang Rajwa itu tadi, datanya lengkap mulai dari laporan keuangannya ada, laporan corporate actionnya ada, baru nanti di situ broker-broker yang ngebelinya juga ada, dan bid offernya juga ada pastinya. Nah, fitur selanjutnya yaitu yang aku suka
khususnya aku sebagai seorang trader ya, yang pertama itu trading limit. Oh, trading limit, oke. Ya. Nah, jadi kita memanfaatkan momentum, dikasih saldo tambahan tuh, kita manfaatin momentum 1, 2, 3 hari dengan presentasi sekian. Itu sangat membantu sih buat seorang trader. Yang satu yang sederhana paling aku suka dari Beyond itu misalnya ini kita melakukan transaksi nih. Pas transaksinya udah matching, ada bunyi ting ting. Nah, itu yang agak kayak udah matching nih. Itu kayak ada iya, notifikasinya apa ya, gitu. Kepuasan sendiri iya, gitu ya. Udah laku ya. Oke. Benar. Oke. Jadi wow, ini menarik banget ya karena kita tuh jadi bisa denger langsung nih experience-nya dari kalian gitu ya selama menggunakan Beyond. Apalagi kalian mungkin di usia muda pasti maunya semuanya yang gampang gak sih? Maunya yang instan, yang kayak aduh gak perlu belajar ribet-ribet. Dan menurut aku sebenarnya salah satu yang penting adalah kalau aplikasi enak dilihat pasti lebih apa ya, ada kesenangan sendiri gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kalian juga sempat mention tuh di awal kalau kalian tuh ikut dalam komunitas Bursa Efek Indonesia, yang Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Nah itu kan setahu aku ada kegiatan trading barengnya nih, live trading barengnya ya dengan BNI Sekuritas. Dan ini juga aktif diadakan untuk mahasiswa gitu ya, setiap minggu ya, di hari Jumat, betul? Betul. Oke. Nah pertanyaan aku adalah sejak kapan kalian akhirnya memutuskan untuk kayak gabung komunitas dan juga aktif ikut live trading? Sejak bergabung ke komunitas sendiri sih gitu. Dengan masuk ke komunitas dikenalin dengan namanya Galeri Investasi. Terus ini salah satu trading bareng ini kan merupakan salah satu program dari Galeri Investasi, di mana kita bisa mengikuti trading dengan galeri-galeri investasi lainnya gitu. Yang paling aku suka sih dari trading bareng ini, kita bisa misalnya kita melakukan sebuah trading nih, kita punya dasar lain gitu loh, bahan untuk cermin. Kira-kira menurut sebuah perusahaan ini gimana sih? Menurut tim riset mereka gimana sih? Apakah trading kita banyak miss-nya enggak? Apa gimana kan gitu. Kita bisa dengerin contohnya Mas Maxi dan Mas Kevin gitu, sering di trading bareng tuh. Oke. Jadi mungkin jadi lebih ini ya. Misalnya kamu udah punya analisa, kamu ikut trading bareng, kamu jadi match. Oh ternyata analisanya ada miss di sini. Benar-benar karena kan live tradingnya itu bareng tim riset ya. Pasti. Jadi kalian bisa tanya langsung juga nggak sih ya? Kalau misalnya ada kebingungan atau nanya analisa saham gitu. Nah kalau kamu sendiri? Di kampusku gitu ya, memang di beberapa mahasiswa gitu memang kan itu baru pemula gitu ya Kak Okta ya. Nah mereka juga masih ibaratkan dalam tanda kutip itu masih blind gitu soal misalnya memilih saham atau mungkin kalau mereka trading itu adalah saham potensial dan lain sebagainya gitu ya. Nah maka dari itu ini sangat membantu sih untuk program live trading ini gitu ya. Makanya kita di Galeri Investasi juga kalau semisal ada live trading ini itu biasanya sih kita ada kumpul gitu. Nah, itu kita tampilkan di layar kan memang kan biasanya live trading ini kan lewat aplikasi Zoom ya Kak Okta ya. Nah, makanya biasanya sih kita ayo nih siapa yang mau ikutan live trading gitu. Nah, kita tampilkan di layar gitu. Nah, ntar kalau ada yang mau bertanya langsung di ruang chat gitu. Oke. Ya, jadi mungkin kalau misalnya aku sebagai mahasiswa itu ngerasa itu booster sih. Jadi kayak mungkin yang baru mulai investasi kan kadang suka bingung ya beli saham apa gitu ya. Nah, tapi dengan adanya live trading bareng ini, sekalipun mungkin nggak langsung beli pada saat itu ya dapat gambaran gitu ya. Dan setauku juga kalau live trading tuh kita juga dikasih tahu ya dasar analisanya kenapa sih cut loss di sini atau support resistennya diambil di ukuran di situ. Jadi emang benar-benar membantu banget, apalagi yang pemula juga masih bisa ikut memahami dengan mudah gitu ya. Nah, dan salah satu yang mau aku highlight ini juga adalah ketika kita berinvestasi, aku juga percaya lingkungan sekitar kita juga penting loh. Karena itu yang justru membantu kita untuk lebih semangat lagi gitu kan, lebih ada lebih ada optimisnya gitu kali ya, lebih ada acuan ya, benar bahasanya lebih ke situ. Lebih ada acuannya untuk kayak oke, nih masa yang lain bisa cuan, masa gue enggak gitu kan. Nah, nah kalau misalnya nih aku mau tanya ke secara pribadi sih. Kamu secara pribadi nih setelah ikut live trading, ada nggak sih kayak dari segi aset kamu tuh mengalami pertumbuhan gitu? Sebelum aku ikut live trading ini aku tuh maksudnya
nggak terlalu ibaratkan dalam tanda kutip itu adalah memfilter gitu. Maksudnya saham apa nih yang potensial, terus industri apa nih yang relate untuk saat ini gitu ya. Nah, sehingga aku tuh sebelum ikut live trading ini itu aku agak mikir lah kalau untuk misal mau membeli saham atau mungkin mau masuk di saham apa gitu ya. Itu aku agak mikir di situ. Nah, tapi setelah ikut live trading ini aku tuh lebih percaya diri lah. Kenapa? Karena di live trading itu kan maksudnya yang ada di live trading itu dari BNI Sekuritas itu kan sudah memiliki sertifikat gitu ya. Iya, lisensinya ada, lisensinya tim ada. riset kita. Iya, betul. Nah, makanya dari itu aku lebih berani lah gitu. Sehingga seperti tadi yang ada di awal, aku tuh lebih berani ambil risiko sehingga ya aset aku lebih bertumbuh sih gitu. Oke, kalau Frans gimana nih? Kalau dari aku sendiri sebelum ke pertumbuhan aset kali ya, mungkin lebih ke ini, misalnya sebuah saham itu menurun nih, tapi dia belum, hasil trading kita kemarin itu dia belum menyentuh di angka supportnya, ya kan, wajar berarti kan istilahnya gitu. Jadi dari sini udah meningkatkan kepercayaan diri kita nih, turun, nanti area supportnya segini, pasti ada mantulan lagi nih kira-kira berdasarkan trading kita sebelumnya. Betul. Jadi dari sini sangat mempengaruhi ke psikologis kita. Betul. Karena itu tadi saya bilang di awal, ini adalah acuan kita dalam melakukan keputusan investasi ya pastinya. Kalau berbicara tentang kenaikan aset ya, kebetulan di 6 bulan ini kan ada program Beyond Championship ya. Nah, di sini itu momentum ini sangat mempengaruhi gitu untuk apalagi program Beyond Championship ini juga mengajak kita untuk trading bareng, di mana kita kan mahasiswa nih ya. Mungkin punya banyak kesibukan, mungkin sekarang kayak masa UAS, kita belum ada kesempatan, kita tinggal mengikutnya aja nih. Kira-kira dari tim risetnya juga kan pasti udah memiliki lisensi tadi, udah memiliki pengalaman juga ya kan. Jadi dari sini kita tinggal dari kata tim riset silahkan dibeli. Jadi kita balik batas wajarnya di angka berapa nih, batas keluarnya di berapa nih gitu kan. Jadi ya lebih percaya diri, yang pastinya akan ada penambahan aset sih. Jadi mungkin jadi lebih ada kayak ngerasa ada yang mengafirmasi nih, ternyata analisanya benar gitu. Dan tadi kalau misalnya nggak punya waktu untuk analisa, sangat terbantu dapat gambaran juga gitu ya. Ya betul. Jadi memang buat sobi-sobi yang belum tahu juga nih ya, kegiatan live trading kita bareng mahasiswa itu langsung di-lead oleh tim risetnya BNI Sekuritas. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini nih, mungkin yang teman-teman kamu nih dalam satu komunitas juga ya bisa berinteraksi langsung secara Q&A gitu ya dengan tim riset gitu. Jadi pengen tanya apa, nanti langsung dikasih gambarannya gitu ya. Nah mungkin aku mau kasih waktu ke kalian nih, kasih mungkin 3 hal yang buat teman-teman kalian nih harus banget ikut live trading di kampus masing-masing. Dari kamu dulu deh, Rajwa. Untuk kenapa harus ikut live trading gitu ya, mungkin ini sebagai, kalau mungkin dari teman-temanku ya, mungkin kalau siapa yang nonton gitu ya. Dari UNJ berarti ya. Iya, dari UNJ. Dan mungkin kalau dari universitas lain juga boleh nih ikutan gitu. Mungkin ada beberapa hal ya kenapa kalian tuh harus ikut di live trading ini gitu. Nah, yang pertama, live trading ini tentu aja kan bisa menambah insight kalian kan ya, soal misal saham apa yang potensial, terus juga misal nih kalian mau bahkan kalau misal kalian ibaratkan dalam tanda kutip gitu ya, misal ada aset yang nyangkut atau mungkin saham yang nyangkut gitu ya, itu kalian bisa banget buat tanya ke tim riset dari BNI Sekuritas gitu, sehingga itu bisa memberikan kalian insight, ini aku harus ngapain sih setelah ini, aku harus ngapain gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua, kalian itu kalau di live trading itu bisa menambah pengetahuan kalian gitu. Misal kalian sekarang nih, misal yang dalam tanda kutip nih masih pemula gitu ya. Nah, itu kalian bisa tuh perhatiin kalau dari tim riset BNI Sekuritas misal memberikan suatu pembahasan di saham gitu. Nah, itu mungkin sebagai contoh gitu ya. Misal ada support dan ada resisten. Kalau misal kalian tuh belum mengerti gitu, gimana sih cara ambil support, cara ambil resisten gitu. Nah, itu kalian bisa perhatiin tuh dari sobat dari tim riset dari BNI Sekuritas gitu. Itu yang kedua gitu. Nah, mungkin yang ketiga atau yang terakhir tentu aja ini tuh
bisa bikin cuan gitu kalau saya. Tentu aja ya, karena karena seperti yang tadi udah dibahas gitu ya, bahwa yang nge-lead atau mungkin yang memimpin gitu ya, yang memimpin live trading ini itu adalah orang yang memang sudah sertifikasi gitu ya Kak Okta ya, sehingga rekomendasi yang diberikan itu juga nggak asal-asalan gitu, sehingga bisa bisa meminimalisir risiko yang ada gitu. Thank you banget ya buat Rajwa nih. Nah kalau buat Frans sih, aku mau kamu kasih pesan buat sobi-sobi nih. Aku tuh tadi soalnya tiba-tiba keinget ternyata kamu juga ikutan BIOS Championship ya. Oke, nah ini adalah salah satu anak muda ya yang jadi peserta BIOS Championship kita nih. Aku apresiasi banget sih kamu udah berani lah memulai dan ikut kompetisinya bahkan yang BNI Sekuritas adain. Karena itu aku mau kamu kasih motivasi buat teman-teman yang masih muda juga, mungkin seumuran kamu masih kuliah, untuk mulai berani investasi. Boleh, silakan. Yang pertama itu kenapa dimulai dari diri kita sendiri sih, gimana kita mendisiplinkan diri untuk memulai untuk berinvestasi. Kalau kita nggak memulai dari sekarang, kapan lagi kita mau berinvestasi kan? Kapan lagi coba kita dengan modal analisis sederhana gitu ya kan, mendapat aset kita bekerja untuk kita sendiri. Di samping itu kita bisa manfaatkan investasi ini sendiri sebagai passive income kita sendiri gitu loh. Kita tetap memiliki kegiatan yang utama, tapi kita memiliki uang yang bekerja untuk diri kita sendiri, untuk menambah penghasilan kita. Gitu. Aku bisa melihat ternyata di usia-usia muda sekarang ini motivasinya tuh sudah membara banget gitu. Dan ini aku sendiri ya yang ngobrol bareng kalian pun jadi kayak, wah gila nih, sebagai anak muda harus lebih semangat lagi gitu. Kalian aja masih sibuk kuliah, punya waktu menyisihkan waktu untuk berinvestasi, aktif trader lagi gitu ya, bukan cuma invest aja gitu. Aku juga jadi tertantang nih ya. Oke, thank you banget ya Rajwa dan juga Frans nih udah ngobrol-ngobrol bareng aku dan Sobi di sini. Thank you juga buat Sobi yang udah nontonin sampai akhirnya. Semoga kalian semua nih anak-anak muda bisa dapet motivasi yang lebih lagi dan bisa memulai investasi kamu nih di awal tahun 2024 ya. Jadi kita start early, grow quickly gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe YouTube channelnya BNI Sekuritas, dan jangan lupa untuk follow all sosmednya BNI Sekuritas biar kamu gak ketinggalan informasi dari kita. Akhir kata, aku Octavia dan di sini Rajwa dan Frans pamit undur diri. Sampai jumpa di episode potret selanjutnya. Dadah.